Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Setelah sekian lama kita libur, hari ini kita kembali belajar bersama dalam pemantapan materi tema 7, yaitu khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita pelajari saat ini? Yang pertama, kita akan kembali membahas tentang benda hidup dan benda mati. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagian-bagian dalam sebuah cerita. Disimak baik-baik ya anak-anak. Langsung saja kita masuk pada pembahasan ciri-ciri benda hidup. Salah satu ciri-ciri benda hidup yang pertama adalah dapat berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah memiliki keturunan, memperbanyak keturunan. Jadi seperti kucing, dia bisa memiliki anak, bisa hamil, bisa beranak. Begitu juga seperti manusia. Manusia bisa memiliki anak dan berkembang biak. Ciri yang kedua yaitu dapat bergerak sendiri. Nah, dapat bergerak sendiri salah satu contohnya adalah manusia dan hewan bisa jalan tanpa adanya suatu dorongan, tanpa adanya penggerak dari benda lain. Yang selanjutnya, makhluk hidup dapat bernafas. Nah, bernafas ini adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Manusia jika tidak bernafas, maka ia berarti mati. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Manusia bernafas melalui hidung. Begitu juga hewan. Hewan juga bernafas melalui hidung. Jika tumbuhan sebenarnya juga memiliki alat pernafasan, tetapi hanya bisa dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop. Nah, jika tidak bernafas atau kekurangan udara, maka makhluk hidup bisa mati. Ciri-ciri benda hidup selanjutnya yaitu dapat tumbuh dan berkembang. Dapat tumbuh dan berkembang di sini maksudnya, contohnya manusia yang tadinya kecil akan tumbuh dan tumbuh menjadi besar. Manusia dilahirkan sebagai bayi yang kemudian tumbuh besar menjadi anak-anak sampai dia menjadi dewasa. Begitu juga tumbuhan yang tadinya masih berupa bibit, jika disiram dan dipupuk dengan baik, maka tumbuhan itu akan tumbuh besar hingga tumbuhan itu berbunga dan berbuah.
Contoh benda hidup dan benda mati. Anak-anak, benda hidup adalah benda ciptaan Allah. Sedangkan benda mati adalah benda ciptaan manusia. Contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, contoh benda mati seperti mobil, lampu, laptop, bola, bis, buku, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adab merawat tumbuhan. Anak-anak, karena tumbuhan juga makhluk benda hidup dan makhluk ciptaan Allah, maka jika kita memiliki tumbuhan, memiliki tanaman di sekitar kita, kita juga harus merawatnya. Yang pertama, adab merawat tumbuhan yaitu menyiramnya setiap hari. Karena tumbuhan juga butuh air, butuh minum untuk bisa tumbuh dan tidak layu. Selanjutnya, memberi pupuk. Memberi pupuk ini sama seperti manusia yang membutuhkan makan. Jadi, jika tumbuhan diberi pupuk, maka ia akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan bisa berbunga, bisa berbuah dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, jika kepada tumbuhan kita tidak boleh merusak. Ya, jika ada tumbuhan, maka adab yang baik adalah merawat, kemudian tidak merusak, tidak menginjak, tidak memetik, kecuali kita memang membutuhkan buahnya. Dengan catatan, kita memetiknya dengan cara yang baik agar tumbuhan tersebut tidak mati. Nah, adab selanjutnya, adab merawat hewan. Adab merawat hewan yang pertama yaitu memberi makan dan minum. Hewan sama seperti manusia, dia membutuhkan makan dan minum agar dia bisa tetap hidup dan bisa tumbuh dan berkembang. Jika anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah dan jika tidak diberi makan dan minum, maka hewan itu akan mati. Yang selanjutnya yaitu membersihkan kandangnya. Nah, jika anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah dan tidak pernah membersihkan kandangnya, maka hewan itu akan mudah sakit. Yang terakhir yaitu tidak menyakiti. Anak-anak, meskipun hewan itu juga makhluk Allah, maka sebaiknya kita menyayangi dan berperilaku baik kepada hewan. Tidak menyakiti, tidak memukul, tidak mendendang, dan tidak mempermainkannya sesuka hati kita. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan bagian-bagian dalam sebuah bacaan. Berikut ini ada sebuah cerita. Ustadzah akan membacakannya. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Bacaan berikut ini berjudul Bermain Bersama. Haura adalah anak yang pintar, soleha, cantik, selalu menuruti perintah Allah dan menuruti perintah orang tuanya. Setiap hari, Haura bermain bersama teman-temannya yang bernama Hasna, Nafa, dan Anik. Mereka bermain dengan sangat rukun, tidak pernah berebut dan selalu berbagi. Oleh Ridwan Nurdin. Nah, teman-teman, ya, dalam bacaan ini ada 3 bagian, yaitu bagian yang berwarna biru, bagian yang berwarna pink, dan bagian yang berwarna ungu. Bagian yang berwarna biru ini disebut judul cerita.
Judul cerita adalah kalimat pendek yang berisi tentang keseluruhan cerita. Dan judul ini menggambarkan isi keseluruhan cerita yang ada di bawahnya. Itu berarti namanya judul cerita. Bagian yang berwarna pink atau merah muda ini disebut isi cerita. Nah, isi cerita ini yang berisi tentang cerita yang di dalamnya ada tokoh, kemudian alur cerita dari awal hingga akhir. Kemudian yang berwarna ungu ini yaitu pengarang cerita. Nah, sekian dulu ya anak-anak belajar kita kali ini. Tetap semangat ya, jangan lupa dipersiapkan untuk penilaian akhir tahun. Karena setelah ini anak-anak semua akan naik ke kelas 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.